Pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Masih bersama dengan Dr. Sukima Rusli. Ini sejak awal dokter kalau bicara tentang sesuatu yang banyak masih dikonsumsi oleh orang-orang pasti mengatakan ya, mohon maaf para pemirsa televisi Muhammadiyah, jika kemudian ada yang masih dekat dengan hal-hal ini begitu ya. Tapi kita harus menyampaikan bahwa ini adalah satu biang petaka dalam kehidupan. Dan Dr. Sukima juga menjelaskan bahwa bukan hanya kemudian merugikan diri sendiri, tapi itu juga membakar uang, ya kan? Yang mana ini menjadi satu kesulitan di era sekarang, tapi justru kita bakar uang tersebut dengan sia-sia. Ditambah lagi, bukan kesenangan yang akan kita dapatkan, melainkan sebuah penyakit yang berkepanjangan. Auzubillah min dzalik. Nah, dokter, penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan? Tadi kan katanya banyak nih. Apa saja, dokter? Terima kasih, Irma. Banyak banget penyakit yang bisa muncul. Ya, cuma kuantitas, kualitas agak berbeda. Terutama penyakit di saluran napas, Irma. Terutama di paru-paru. Karena itu yang langsung menerima itu langsung, zatnya ya. Jadi ke paru-paru itu masuk uap, ya, masuk asap. Nah, asap dulu yang banyak, asap, kemudian masuk uap. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, itu tuh yang saya sebut tadi, ya. Jadi proses peradangan itu muncul. Memerah. Nah, jadi kalau 30 batang sehari, ya 30 batang yang diberikan trauma panas, juga trauma kimia, dan juga sebagai toksin atau racun dari bersifat zat kimia, itu masuk ke situ. Nah, penyakit yang muncul biasanya kalau di saluran napas itu disebut yang banyak itu bronkitis. Bronkitis adalah radang bronkus saluran napas ke paru-paru. Kalau itu berlangsung lama, itu bronkitis kronis. Menahun. Nah, kalau itu lama, saluran napas menjadi kaku, timbullah sesak napas. Nah, ini terkenal nih, pasien udah banyak yang tahu tuh bronkitis kronis, PPOK namanya. Nah, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, jadi kalau berjalan sedikit udah sesak, batuk berkepanjangan. Kalau masuk kuman, bakteri, rea menjadi kuning hijau. Nah, itu dia. Itu tanda-tanda bahwa kita punya infeksi. Iya, jadi komplikasi sekunder terhadap bronkitis tadi. Yang kedua, ini yang ditakutkan, keganasan, kanker paru. Nah, itu tiga itu menonjol banget pada perokok lama. Ditambah penyakit-penyakit lain banyak di paru itu. Yang kedua, ke jantung juga. Sistem pembuluh darah itu dirusaknya itu. Nah, sistem pembuluh darah, dinding pembuluh darah itu terdapat timbunan flek-flek ya, aterom namanya, sehingga pembuluh darah itu mengeras dan menyempit. Nah, akibatnya apa? Bagi perokok mudah terjadi penyakit jantung koroner, mudah stroke, mudah hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, di lambung juga demikian. Mudah terjadi radang lambung dan juga mudah terjadi tukak lambung. Juga di tulang, osteoporosis, keropos. Banyak sekali dokter ini, Masya Allah. Nah, di kulit pun juga ada. Ada yang tertarik ini, ahli gizi dari Jepang itu yang tinggal di Amerika. Dia sebut, perokok berat itu kulitnya kelabu. Kita berpikir, kulit kelabu kayak apa ya? Seperti apa? Kiranya adalah pembuluh darah kapiler yang di kulit-kulit itu pada menyempit, ya, akhirnya orang mengarah pucat. Nah, jadi dilihat seperti kelabu. Nah, itu dia tulis demikian. Nah, pada perempuan juga infertil, kesuburannya menurun. Pada laki-laki juga demikian. Nah, jadi dampaknya nggak sedikit ya. Kalau rokok sudah kecanduan. Betul sekali. Apalagi ada orang yang merokok itu 30 batang sehari itu ada loh. Bukan ampun. Nah, itulah secara ilmu kedokteran apa yang terjadi pada seorang orang yang udah kecanduan rokok. Nah, dampak buruk rokok lagi bukan hanya pasti ya, itu bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada kehidupan ini secara luas. Wah, luas itu yang tadi pertama itu membakar duit kata Irma. Itu yang paling jelas ya. Sehari di 50.000 misalkan, sehari 50.000 duit dibakar. Setahun berapa? Banyak banget. Sebulan dulu deh, 1 bulan 1,5 juta. Nah, itu dia. Seandainya yang duit 1,5 juta dibelikan untuk ikan, telur, susu untuk anak, bagaimana? Ya, inilah.
Jadi di sini kayaknya ya menghadapi kecanduan-kecanduan begini ya harus kita kembali kepada azas kebenaran kayaknya. Kalau enggak ya susah. Tapi mana yang lebih parah dokter? Apakah tadi kan jenis rokok sendiri sudah dokter sebutkan begitu ya, dan apalagi sekarang banyak orang yang berdalih ketika dia ingin berhenti merokok, dia malah menghirup uap, bukan asap gitu. Ini bagaimana dokter? Itu katanya, sama saja padahal. Vape itu dengan rokok sigaret biasa itu kandungannya sama. Okay. Cuma prosesnya itu berbeda. Nah ini ada promosinya yang nggak tahan. Nih. Apa tuh? Katanya kalau menghisap vape, nah ini akan menghilangin kecanduan pada rokok biasa, katanya. Iya, betul. Gitu. Nah, gantian canduannya kepada vape. Akhirnya sama aja kecanduan kepada vape. Bedanya cuma sedikit. Rokok biasa itu menghirup asap, kalau ini menghirup uap. Sama saja. Penyakit yang ditimbulkan pun sama. Nggak akan ada bedanya itu. Oke. Nah, kalau ini juga ada nih, kalau misalkan di lingkungan gitu ya, di sekitar kita menyampaikan yang perokok pasif seringkali lebih parah begitu, mendapatkan dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan perokok aktifnya itu sendiri. Apakah sama juga dengan yang kena uap dari vape itu juga lebih buruk daripada orang yang nge-vape sendiri? Sebenarnya sama. Kalau perokok pasif tapi kuantitasnya kan lebih rendah. Yang masuk ke badannya, ke paru-parunya, itu sama kok. Dampaknya itu sama sebenarnya. Cuma perokok pasif tuh lebih enteng dia, karena jumlah masuk tuh tidak terlalu tinggi. Ya. Tapi kalau yang merokok benar tuh kan terlalu tinggi gitu loh. Itulah ya. Janganlah merokok. Janganlah merokok, dan kita harus kembali ingat lagi Pak Biarsa bahwa bukan hanya diri kita saja yang kemudian dirugikan, tapi juga lingkungan, terutama keluarga inti yang benar-benar kita sayangi. Jadi apa maknanya selama ini kita ingin melindungi kalau rokok tetap kita konsumsi? Kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama dengan kami.